maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira. Wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT, Bapak Kepala Balai, Bapak Ibu Saudara sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah SWT. Amin. Alhamdulillah, hari ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita membaca satu hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah beserta syarah atau penjelasan yang terdapat di dalam kitab Al-Wafi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang terakhir kita telah sama-sama membaca dan mempelajari hadis yang ke-6. Hari ini kita lanjutkan pada Al-Hadisu As-Sabi, hadis yang ke-7, yang membahas tentang Ad-Dinu An-Nasihatu, agama itu adalah nasihat. Hadis ini dikutip oleh Imam An-Nawawi dari kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Tamim Ad-Dari, semoga Allah meridainya. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah nasihat. Qulna liman? Kami kemudian bertanya, maksudnya di sini adalah para sahabat, kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman? Untuk siapa? Qala, maka Nabi menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina, untuk para pemimpin di kalangan kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lebih tepatnya pada pembahasan tentang iman pada bab bayan an-dina an-nasihatu, penjelasan bahwa agama itu adalah nasihat. Kemudian Imam An-Nawawi memberikan komentar tambahan bahwa di dalam Sahih Bukhari tidak ditemukan satu pun hadis yang diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari. Maka ini dia istilahkan dengan afrad Muslim. Afrad itu artinya hadis yang menyendiri Imam Muslim di dalamnya. Ya, karena
sebagian besar hadis diriwayatkan Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari, sumbernya sama. Tapi ini salah satu hadis yang tidak seperti itu modelnya. Dia hanya terdapat di dalam Sahih Muslim dan tidak ada riwayat di dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari. Tapi ini tidak mempengaruhi kualitas hadis. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian kedudukan hadis, ya. Hadzal hadisu min jawami'il kalim. Min jawami'il kalim an-nabi ikhtassa biha Rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ibaratun an kalimatin mujazatin istamalat ala ma'anin katsiratin wa fawaidin jalilah. Hadis ini termasuk jawami'ul kalim. Min jawami'il kalim allati ikhtassa biha Rasulullah SAW. Jawami'ul kalim yang merupakan kekhususan Rasulullah SAW. Ya. Jawami'ul kalim itu maknanya adalah kalimat mujazah, bahasa-bahasa yang ringkas, yang pendek, tapi dia padat makna, sehingga mencakup ma'anin katsirah, banyak makna, dan fawaid jalilah, banyak faedah-faedah, banyak manfaat di dalamnya. Dan itu merupakan salah satu keistimewaan Rasulullah SAW, dengan bahasa yang singkat, yang pendek, tapi maknanya padat. Ya hanya 2 kata saja yang Nabi ucapkan, ad-dinu an-nasihat. Itu saja, ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nah, yang dimaksud dengan ad-din, al-muradu huna al-millah wa hiya dinul Islam. Yang dimaksud itu millah, agama Islam. Ada yang membedakan antara din dengan millah. Kalau millah itu lebih umum daripada din. Jadi millah itu termasuk kecenderungan, pola sikap, pola pikir, perilaku, itu millah. Misalnya di Al-Quran disebutkan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Orang Yahudi, orang Nasara tidak akan ridha kepadamu ya Muhammad sampai engkau mengikuti millahnya. Bukan berarti sampai masuk ke dalam agamanya, tapi sampai mengikuti millah, sampai mengikuti pola pikirnya, pola sikapnya, perilakunya. Ya, karena Yahudi itu agama yang eksklusif sebetulnya, tidak seperti Islam yang agama risalah, agama dakwah. Ya, memang mengajak orang lain untuk beragama Islam. Nah, seperti Kristen misalnya, ya, misi, agama misi, ya, istilah misionaris, dia mengajak orang untuk masuk Kristen. Tapi kalau Yahudi tidak, dia agama yang eksklusif. Nah, maka yang dimaksud di situ mengikuti millah, ya mengikuti kecenderungan mereka. Nah, din yang dimaksud di dalam hadis ini adalah tentu saja agama Islam. Ya, kemudian nasihat. Ya. Kata nasihat maknanya adalah iradatul khair lil mansuhilah, menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Dia terambil dari kata kalimat dalam bahasa Arab nasahtul asal. Saya menasehati asal madu. Maksudnya di situ ketika ada madu bercampur kemudian dimurnikan. Ya, saya juga berarti memurnikan. Maka orang yang memberikan nasihat itu dia memurnikan tujuannya, mengikhlaskan niatnya. Juga terambil dari kata nasahar rajulu saubahu. Seseorang menasehati pakaiannya dalam redaksi Arab. Maksud dari nasihat di situ menjahit. Ya, orang menjahit itu disebut menasehati. Karena nasihat itu tujuannya untuk memperbaiki. Sebagaimana orang yang menjahit pakaian, mungkin dia robek, awalnya robek, terus dijahit. Maka orang Arab mengatakan laki-laki itu menasehati pakaiannya. Padahal yang dimaksud menjahit. Jadi itulah ciri dari nasihat. Dilakukan dengan tulus, dengan murni, dengan ikhlas, dan dimaksudkan untuk memperbaiki. Kemudian ada 5 yang disebut di dalam jawaban Nabi tadi ketika ditanya untuk siapa. Nah, sebelumnya itu bukan berarti 5 itu yang dinasehati. Masa kita mau menasehati Allah? Ada mungkin kan? Masa menasehati Rasul, menasehati kitab? Kalau menasehati pemimpin oke lah, menasehati mayoritas kaum muslimin. Jadi yang dimaksud di sini
menasehati pemeluk agama ini untuk menunaikan hak dari 5 yang disebutkan itu. Jadi agama ini menasehati pemeluk agama. Ya, kita semua ini yang memeluk agama Islam, kita dinasehati oleh agama ini. Untuk apa? Untuk melaksanakan kewajiban kita dan memenuhi hak dari 5 yang disebutkan. Memenuhi haknya Allah berarti kita punya kewajiban ya, kepada Allah SWT. Kita punya kewajiban terhadap kitab, kita punya kewajiban terhadap Rasul, punya kewajiban terhadap a'immah. A'immah yang dimaksud adalah hukam, para penguasa, ya, para pemerintah. Kita punya kewajiban terhadap ammah. Ammah di situ sairal muslimin, semua orang Islam, gairal hukam, selain penguasa. Bisa diterjemahkan dengan masyarakat atau rakyat. Oke. Apa-apa saja kewajiban kita atau hak dari 5 yang disebutkan itu. 1. An-nasihatu lillah. Nasihat untuk Allah SWT. Sekali lagi, bukan Allah yang dinasihati, kita yang dinasihati untuk memenuhi hak-hak Allah SWT, melaksanakan kewajiban kita, yaitu bil imani billahi ta'ala wa nafyis syariki anhu. Yang paling mendasar tentu kita dinasihati untuk beriman kepada Allah dan menegasikan, meniadakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkil ilhadi fi sifati, dan meninggalkan pengingkaran pada sifat-sifat Allah SWT. Jangan sampai ada sifat-sifat Allah yang kita ingkari. Wa wasfihi bi sifatil kamali wal jalali kulliha, dan mensifati Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat jalal, keagungan. Sifat-sifat Allah SWT itu kategorinya ada 2. Ada namanya sifat-sifat jalaliyah, ada sifat-sifat jamaliyah. Jadi ada sifat jalaliyah, ada sifat jamaliyah. Sifat-sifat jalaliyah adalah sifat-sifat keagungan Allah yang kalau tertanam di hati, maka yang muncul itu adalah khauf, rasa takut. Misalnya kalau dikatakan Allah itu Al-Malik, yang maha menguasai, kan yang muncul di hati itu rasa takut. Kalau dikatakan Allah itu Al-Muntaqim, yang maha membalas, yang maha menghukum, maha menyiksa, yang muncul di hati itu adalah rasa khauf, rasa takut kepada Allah SWT. Kalau dikatakan Allah itu Qadir, muncul rasa takut di dalam hati kita. Allah itu Qabid, maha menyempitkan. Allah itu Khafid, merendahkan. Yang muncul di hati adalah khauf. Ini semua disebut dengan sifat-sifat jalaliyah. Nah, selain Allah SWT memiliki sifat jalaliyah, Allah juga mempunyai sifat jamaliyah. Sifat jamaliyah itu sifat-sifat keindahan, sifat-sifat keindahannya Allah, yang kalau ini kita resapi, maka yang muncul di dalam hati itu adalah raja, pengharapan kepada Allah. Yang muncul di dalam hati kita pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Allah itu Ar-Rahman, Allah pengasih. Allah itu Ar-Rahim, Allah itu penyayang. Kalau disebut Allah itu pengasih, Allah itu penyayang, kita merasa takut atau malah kita bersukacita, merasa senang? Nah, kita senang kan? Malah ada orang takut ketika disebut Allah itu pengasih penyayang. Yang muncul itu rasa senang, rasa bahagia, rasa sukacita. Itu namanya sifat-sifat jamaliyah, sifat-sifat keindahan. Beda yang pertama tadi, ya, Allah itu menguasai, Allah itu membalas, menyempitkan, merendahkan. Yang muncul di hati rasa khauf, rasa takut. Itu disebut dengan sifat-sifat jalaliyah. Perpaduannya ya kamaliyah, kesempurnaan. Jadi jangan melihat sifat Allah hanya pada satu sisi saja. Kalau cuma lihat sifat-sifat keindahannya Allah, nanti kita meremehkan agama. Tidak apa-apa kita banyak dosa, Allah itu kan pengampun. Jangan cuma lihat pengampunnya, lihat juga Allah itu keras siksaannya, Allah itu maha membalas. Tapi jangan juga cuma melihat sifat-sifat jalaliyah, nanti kita tidak punya semangat dalam hidup. Saya biar bagaimana ibadahku sepertinya saya masuk neraka ini. Biar bagaimana doaku sepertinya Tuhan tidak akan terima. Karena yang dominan di hati sifat-sifat jalaliyah Allah mesti seimbang. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyair itu digambarkan seseorang yang ingin menuju kepada Allah itu seperti seekor burung yang terbang. Dua sayapnya mesti berfungsi. Kalau hanya satu sayapnya yang berfungsi, tidak bisa terbang dengan stabil. Apalagi kalau dua-duanya sudah tidak berfungsi, dua-duanya patah.
Begitulah manusia. Cuma ada khauf, rasa takut, tidak ada raja, tidak bisa kita sampai kepada Allah. Sebaliknya juga, cuma ada raja, pengharapan, tidak ada khauf. Apalagi kalau dua-duanya sudah tidak ada. Tidak ada rasa takutnya dan juga mengharapnya sama Allah SWT. Jadi mesti ada keseimbangan. Wa tansihu subhanahu wa ta'ala min jami'in naqais, mensucikan Allah SWT dari semua kekurangan, atau lebih tepatnya mensucikan diri kita dari menyandarkan sifat-sifat kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyandarkan sifat-sifat kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sifat-sifat yang tidak layak disandarkan kepada Allah. Maka begitu terbetik di hati langsung subhanallah. Subhanallah itu artinya sungguh jauh Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuk disandarkan kepada Allah. Karena itu di Al-Quran sering sudah disebut ada orang yang menyekutukan Allah, biasa subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Itu tasbih ya, jangan menyandarkan sifat yang tidak layak disandarkan kepada Allah. Contoh, tiba-tiba terbetik di hati, sepertinya Tuhan tidak memperlakukan saya dengan adil. Masa saya yang bekerja lebih rajin, lebih giat, kok penghasilan saya lebih sedikit daripada teman saya itu ya, sepertinya saya diperlakukan tidak adil. Masa keluarga saya ya tidak harmonis, banyak masalah, sementara tetangga saya kok keluarganya rukun-rukun saja dan sebagainya. Ini menyandarkan sifat yang tidak layak kepada Allah SWT. Termasuk juga membatasi Allah dalam ruang atau dalam tempat, menyatakan Allah punya tempat, berarti itu membatasi Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlasu fi ibadati, hak Allah juga untuk kita penuhi dan atau kewajiban kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Jadi keikhlasan ini levelnya 3. Levelnya 3. Level yang paling tinggi levelnya para nabi lah, para muqarrabin. Ibadahnya itu hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Selain itu tidak ada. Ibadah, sholat, puasa, baca Quran, zikir, tujuannya apa? Untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Selain itu tidak ada. Itu level keikhlasan yang paling tinggi. Ya, di bawahnya level yang kedua, katakanlah seperti itu. Selain mengharapkan ridha Allah, juga mengharapkan imbalan di akhirat. Rajin sekali, saya takut saya masuk neraka, saya mau sekali masuk surga. Ini masih ikhlas. Jangan juga mengatakan tidak ikhlas kalau seperti ikhlas, meskipun pada tingkat kedua. Karena kita akan diajari oleh Nabi untuk berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami meminta kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan api neraka. Berarti masih ikhlas kan? Nah, level yang paling rendah keikhlasannya nomor 3 ini, yang paling rendah keikhlasannya. Selain mengharapkan ridha Allah, mengharapkan imbalan di akhirat, juga mengharapkan imbalan di dunia. Masih mengharapkan imbalan di dunia, itu masih ikhlas. Contoh, ada yang rajin salat duha. Apa? Rajin sekali ke salat duha. Hampir tiap hari saya lihat salat duha. Katanya Ustaz, kalau kita rajin salat duha, rezekinya lapang, lancar. Berarti melakukan ibadah mengharapkan imbalan dunia. Boleh tidak seperti itu? Boleh, tapi level ikhlasnya level paling rendah. Tapi boleh, silakan. Jangan juga sampaikan sama orang masyarakat umum, tak boleh kita mengharapkan surga, tak boleh mengharapkan dunia dalam ibadah. Boleh, selama diharapkan dari Allah SWT. Yang tidak boleh itu kalau mengharapkan imbalan dalam ibadah dari manusia. Nah, itu baru yang tidak ikhlas. Kemudian yang berikutnya, wal qiyam bi ta'atihi wa tajannubi ma'siyati, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat. Lalu wal hubbi wal bughdi, mencintai dan membenci karena Allah. Jadi kita boleh mencintai apapun asal dasar kecintaan itu karena Allah. Benci juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Al-Quran disebutkan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan.
Allah telah menanamkan rasa cinta di dalam hati-hati kalian kepada keimanan dan menghiasi hati kalian dengan kecintaan kepada iman itu. Dan sebaliknya, wa qarraha ilaikum, Allah membuat kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Jadi dasarnya itu karena Allah. Ada yang dicintai karena Allah, ada yang dibenci karena Allah SWT. Maka di dalam Al-Quran misalnya pada surat Taubah 24 Allah SWT berfirman, Kul, sampaikanlah kepada umatmu ya Muhammad, in kana aba'ukum, kalau seandainya orang tua kalian, nenek moyang kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara kalian, wa ashiratukum, wa aswajukum, pasangan hidup kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumu, harta benda yang kalian miliki, wa tijaratun tahsawna kasada, bisnis usaha perdagangan yang kalian khawatir kehilangannya, wa masakinu tardawna, rumah tempat tinggal yang kamu sangat senang. Kalau semua hal ini ahabba ilaikum, lebih kalian cintai minallahi wa rasuli, dibandingkan Allah, dibandingkan Rasulnya, fatarabbasu, siapkan dirimu dengan baik, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah datangkan putusannya. Wallahu la yahdil qauman fasiqin, Allah itu tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Jadi yang dilarang kalau kecintaan kita kepada 8 hal tadi mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita mencintainya justru sebagai konsekuensi kecintaan kepada Allah, maka itu malah terpuji. Kita mencintai orang tua karena apa? Karena kecintaan kepada Allah. Cintai pasangan hidup, konsekuensi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjangnya saya langkah-langkahi saja. Yang kedua, an-nasihatu li kitabillah, ya, menasehati kita berkaitan dengan Al-Qur'an. Artinya menasehati kita untuk menunaikan apa yang menjadi haknya Al-Qur'an. Apa saja haknya itu? Yang disebutkan di dalam kitab ini ada 4. 1, bi qiraatihi wa hifzi, membaca dan menghafalnya. Ya, kemudian yang kedua, bi tartili wa tahsini sauti bi qiraatihi, membaca dengan suara yang baik, dengan tartil. Kemudian yang ketiga, bi tadabburi ma'ani, mentadabburi maknanya. Yang keempat, bi ta'limihi lil ajyalil muslimah, mengajarkannya kepada generasi muslim. Ada 5 ya. Satu lagi, bi tafaqquh wal amal, dengan memahaminya secara mendalam dan mengamalkannya. Itu saya sebutkan terperinci misalnya di luar dari si kitab ini. Kewajiban kita terhadap Al-Quran paling pertama mengimani dulu bahwa Quran itu wahyu Allah. Itu mesti diimani. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan. Jadi tidak boleh kita meneliti Al-Quran karena keraguan. Betulkah ini firman Allah? Tidak boleh. Beda misalnya satu pernyataan yang diklaim sebagai hadis. Pertama diteliti dulu, benar tidak ini hadis atau bukan. Tapi kalau ayat Al-Quran tidak bisa diteliti, ya, karena kita ragu, benar tidak ini ayat Al-Quran ini firman Allah ini. Wajib kita imani. Diteliti itu untuk memahami kandungannya. Setelah itu yang kedua, kewajiban kita membacanya, membaca Al-Quran, dan pahalanya besar. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari kitab Allah dapat 1 kebaikan. Walikulli hasanah bi asri amsalnya. 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti 1 huruf dapat 10 kebaikan. Malah ada ulama kita yang mengatakan ini pahala yang paling minimal, dalam arti kalau dibacanya di luar salat tanpa punya wudu. Ya, ada yang baca Quran di luar salat tanpa berwudu, 1 huruf 10 kebaikan. Tapi kalau dia membaca dalam keadaan punya wudu, pahalanya lebih besar lagi. Apalagi jika dia membacanya di dalam salat. Dalam salat kan sudah pasti punya wudu. Jadi bertingkat-tingkat itu pahalanya. Yang paling rendah dibaca di luar salat dalam keadaan tidak punya wudu. Yang kedua dibaca di luar salat dalam keadaan punya wudu. Yang paling tinggi kalau dibaca di dalam salat, yang sudah pasti tentu punya wudu. Bacalah. Dan usahakan kita bisa mengkhatamkan dalam satu rentan waktu tertentu. Kan itulah hikmahnya kenapa ulama membagi Al-Quran menjadi 30 juz. Pembagian Al-Quran menjadi 30 juz itu tidak ada di masa Nabi. Itu bid'ah sebetulnya. Itu bid'ah yang baik ya. Bid'ah yang baik. Jadi tidak dikenal di masa Nabi. Di masa Nabi Quran itu yang pembagiannya berdasarkan surah.
berdasarkan surah. Lalu sahabat membagi Al-Quran menjadi 7 bagian. Sahabat dulu cuma bagi 7. Istilahnya hizib, 7 hizib. Pembagian itu pun tetap berdasarkan surah 3, 5, 7, 9, 11, 13. Maksudnya apa itu? Hizib pertama 3 surah. Surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Hizib kedua 5 surah berturut-turut setelahnya. Hizib ketiga 7 surah. Hizib keempat 9 surah. Hizib kelima 11 surah. Hizib keenam 13 surah. Terus hizib ketujuh surah-surah pendek, dimulai dari surah Qaf sampai surah An-Nas. Mengapa sahabat membagi Al-Quran menjadi 7 hizib? Karena mereka ingin setiap 7 hari khatam lagi. Jadi dibagi sesuai jumlah hari. Satu hari baca 1 hizib. Coba kalau 1 hari baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, 1 hari. Kita kan agak sulit kan seperti itu. Ulama paham, ya sudah, tidak semua orang bisa begini. Ya sudahlah, kalau tidak bisa khatam 1 kali 1 pekan, usahakanlah bisa khatam 1 kali 1 bulan. Untuk memudahkan, dibagilah Al-Quran itu sesuai jumlah hari dalam 1 bulan. Jumlah hari dalam 1 bulan ada yang 29, ada yang 30 diambil 30-nya. Maka dibagilah menjadi 30 bagian. Itulah yang kemudian dikenal dengan istilah juz. Pembagian ini sudah tidak lagi berdasarkan surah. Karena itu banyak surah yang terpenggal-penggal kan. Tidak lagi berdasarkan surah, tapi didasarkan keseimbangan komposisinya. Kalau pakai mushaf standar, 1 juz itu 10 lembar, 20 halaman. Bahkan ada yang mengatakan jumlah hurufnya setiap juz itu hampir sama, jumlah hurufnya. Kalau tidak percaya silahkan dihitung. Ini kalau tidak percaya, dihitung berapa huruf ini, juz 1, juz 2. Tapi karena alasan pembagiannya seperti itu, maka sering sekali tidak tuntas kan pembahasannya, banyak yang terpenggal. Dan ada beberapa juz kalau dibaca di awal juz pemahamannya tidak utuh. Contoh juz 5. Ada yang ingat juz 5? Apa itu? Juz pertama kan Alif Lam Mim ya. Juz kedua saya bulus sufaha. 3 tilkarru. Lantanalah. Juz 5 wal muhsanatu minan nisa wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Dan wanita-wanita yang sudah menikah kecuali hamba saya yang kalian miliki. Oh, tiba-tiba ini wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum, dan hamba dan perempuan-perempuan yang sudah menikah. Ada apa ini dengan perempuan yang sudah menikah? Karena sebetulnya ayat ini masih kelanjutan pembahasan di akhir juz 4. Di akhir juz 4 itu diuraikan, dirinci perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Nanti dibaca ayat juz 4. Hurrimat alaikum, diharamkan bagi kalian wahai laki-laki untuk menikahi ummahatukum, ibumu, wa banatukum, anak perempuanmu, wa akhawatukum, saudara perempuan, dan seterusnya. Sampai di awal juz 5. Wal muhsanatu minan nisa, diharamkan juga menikahi perempuan yang sudah punya suami. Masa yang sudah ada suami yang mau dinikahi lagi? Jadi kita paham maknanya. Jadi mestinya kalau baca juz 5 jangan dari awal juz, baca dulu akhir-akhir juz 4 itu supaya utuh pemahamannya. Atau kalau baca juz 4 menyeberanglah ke juz 5 dulu. Paling bagus dibaca tuntas 1 surah. Tapi ada surah yang panjang, usahakan berhenti pada ayat yang ada tanda ain kecil di atasnya itu, atau di sampingnya ada ain. Ain itu singkatan dari ruku. Kalau orang salat sampai pada ayat yang seperti itu, bagus dia ruku karena sudah tuntas pembahasannya. Kalau belum sampai pada ayat seperti itu berarti belum tuntas pembahasannya. Nah, juz 13 lagi. Wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak melepaskan diriku. Maksudnya apa? Dari kesalahan. Saya mengaku salah, intinya begitu. Inna nafsa lammaratun bisu, sesungguhnya nafs itu benar-benar menyuruh kepada keburukan. Coba kalau kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, wa ubarri'u nafsi, berarti seakan-akan Allah SWT yang menyatakan saya tidak melepaskan diriku dari kesalahan. Nah, ini sebetulnya masih kelanjutan dari beberapa ayat yang ada di akhir juz 12. Kan surah Yusuf itu.
Surah Yusuf. Coba dilihat aja surah Yusuf. Surah Yusuf itu ada sebagian di juz 12, sebagian di juz 13. Jadi tadi itu ucapannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika istri dari salah seorang penguasa ya, bangsawan lah, pejabat di Mesir waktu itu kan, disalahkan oleh banyak orang gara-gara kamu ini, kata Nabi Yusuf, saya tidak sepenuhnya melepaskan diriku dari kesalahan. Saya juga salah sebetulnya, ada juga kesalahanku. Karena Nabi Yusuf juga sebetulnya mau, cuma dia dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya? Ketika itu, mohon maaf, perempuan tadi dia lemparkan kain, ada patung di rumahnya itu, dia lemparkan kain untuk menutupi patung itu. Nabi Yusuf tanya, loh kenapa dilempari kain? Kata perempuan itu, saya malu sama patung itu. Malunya sama patung ya, nanti kayak dilihat-lihati patung itu. Maka kata Nabi Yusuf, kamu malu sama patung, masa saya tidak malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya beliau terhindar dari itu ya. Jadi baca Quran usahakan bisa ada rentan waktu lah kita bisa khatam. Nggak bisa lagi 1 bulan, ya paling tidak 2 bulan lah, di setengah juz kita baca dalam satu rentan waktu tertentu. Apalagi yang berikutnya, mendengar ketika Quran dibacakan ya, yang baca kita dengar ya. Yang keempat, mempelajari cara baca, mempelajari isinya. Karena Quran itu diturunkan untuk jadi petunjuk. Bagaimana bisa jadi petunjuk kalau tidak dipelajari isinya? Kemudian mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa Allah. Sebaik-baik kalian yang mempelajari dan mengajarkan. Yang berikutnya menghafal. Menghafal Quran itu wajib hukumnya. Minimal surah Al-Fatihah. Karena wajib dibaca dalam salat. Nah, kalau tidak hafal gimana? Meskipun kalau belum hafal tetap ada solusinya. Ya, ada sahabat, saya tidak hafalin surah Al-Fatihah, Nabi baca saja subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Mungkin ada yang bertanya, masa ada orang sudah hafal surah Al-Fatihah? Contoh, ada orang baru masuk Islam, Nabi kita akan mengatakan hafal dulu nanti sudah hafal bisa salat sendiri, sama belum hafal harus berjamaah. Dia baca dulu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Semakin banyak dihafal semakin bagus dunia akhirat. Ya, dulu kalau Rasulullah mengutus beberapa sahabat dalam satu perjalanan, salah satu pertimbangan untuk menjadikan salah seorang jadi pemimpin rombongan, hafalan Qur'annya. Tanya, kamu hafalannya berapa sih? Kamu sekian, kamu cocok jadi pemimpin rombongan. Begitu juga di akhirat, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada pemilik Al-Quran, penghafal Quran, ikra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca sambil menanjak di surga dan baca dengan tartil seperti kamu membaca dengan tartil di dunia. Fa inna mansilak inda akhiri ayatin taqra'uha. Tempatmu di surga sesuai dengan ayat terakhir yang kamu hafal. Banyak hafalan tinggi tempatnya. Kalau yang dihafal surah-surah pendek sekali, pendek sekali lagi, bawa-bawa tempatnya. Jadi kalau luangkan waktu juga untuk menghafal ayat Al-Quran. Sukses menghafal Quran. Allah SWT beberapa kali sebut di dalam Al-Quran sampai 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Kami mudahkan Quran itu untuk dizikir, untuk diingat, dihafal, dipelajari. Allah mengatakan kami mudahkan. Jadi persoalannya bukan persoalan mudah susah, persoalannya mau atau tidak. Nah itu masalahnya itu. Kalau kita ada keinginan kuat, Allah akan mudahkan. Ya, walaqad yassar. Kemudian kewajiban kita terhadap Al-Quran yaitu mengamalkannya. Jangan perlakukan Al-Qurannya seperti mantra-mantra saja. Ustaz, yang mana itu ayatnya dibaca supaya laris daganganku? Yang mana ayatnya bagus supaya cepat dapat jodoh? Yang mana ayatnya supaya istri tidak marah? Memang ada ayatnya, tapi bukan itu tujuan utama Al-Quran itu diturunkan. Mana ada yang pernah sampaikan, katanya ada ayat kalau itu yang dibaca biar tidak pakai helm, tidak ditilang juga sama polisi. Karena bisa, tanya polisi tidak bisa lihat kalau kita baca ayatnya, ya. Tapi bukan itu tujuan utamanya.
Jangan hanya dijadikan koleksi di rak buku, hanya hiasan kaligrafi di dinding saja. Apalagi jadikan hiasan tidak bisa dibaca. Apa itu? Tidak bisa kita baca aspek keindahannya yang ditonjolkan. Sih bisa untuk dibaca. Yang ketiga, agama ini menasehati kita berkaitan dengan haknya Rasul. Ya sama tadi, kita wajib mengimani Rasul. Kita wajib untuk mencintai Rasul, wajib untuk menaatinya, wajib memuliakannya, wajib untuk meneladaninya. Jadi kita bahaslah pada kesempatan lain terperinci. Kemudian menasihati pemimpin tentang kewajiban-kewajiban mereka. Yang terakhir kaum muslimin secara keseluruhan. Saya kira itulah pengantarnya. Agak panjang ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Seperti biasa, kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin disempurnakan, ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.